Thank you, CJ. Very touchful, very wonderful. I think we are got prepared for the word of the Lord. Kita bersyukur kepada Tuhan, saudara-saudara, karena CJ, a young man, his heart was transformed by the love of God. Praise the Lord. Mari kita bersama-sama fokus kepada firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Kita akan merenungkan satu tema, yaitu puji-pujian yang lahir dari orang yang sudah dilahirkan baru. Satu hal yang sangat penting untuk kita renungkan, saudara, dengan satu pertanyaan besar pada pagi hari ini. Sungguhkah kita ini memuji Tuhan keluar dari hati kita? Betulkah kita memuji Tuhan dengan sikap yang hormat, sikap yang penuh dengan adoration, respect, dan menikmati juga sentuhan kasih sayang Tuhan yang ajaib itu? Mari kita siapkan hati kita masuk dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. CJ telah menyentuh hati kami melalui pujian yang disampaikannya. Membawa perasaan kami dalam rasa haru yang sangat dalam. Sentuhan kasih sayang Roh Kudus yang telah mengubah hidupnya sedemikian rupa. Membawa suasana surgawi di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Terutama pada saat kami akan merenungkan firman-Mu. Arahkanlah hati kami, pikiran kami seutuhnya kepada firman-Mu. Dan berikanlah hati yang takut, yang penuh kasih, dan haus akan firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena anak-anak-Mu ini sudah siap untuk mendengarkannya. Dan send your word bagi mereka yang sakit, yang mendengarkan di rumah. Kirimkanlah firman-Mu kepada Mary Homan, kepada orang-orang lain, kepada Ibu Herwi, kepada Saudara Niko, dan mereka yang sedang bergelut melawan penyakit kanker. Send your word, dear Lord, and heal their diseases. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudara, kalau kita memikirkan tentang puji-pujian dari orang yang sudah dilahirkan oleh Tuhan, banyak di antara kita, saudara-saudara, mungkin berpikir bahwa puji-pujian pada zaman ini telah direduksi, saudara, menjadi satu suara merdu saja. Jadi kalau orang itu memuji Tuhan dengan suara merdu, itu dikatakan orang itu sudah memuji Tuhan secara benar. Atau juga orang berpikir bahwa memuji Tuhan itu adalah hanya musik, harus diiringi dengan musik yang menyentuh hati. Oleh sebab itu sekarang banyak gereja yang mengadopsi berbagai macam jenis musik-musik di dalam gereja. Dengan tujuan supaya musik-musik tersebut itu membantu kita untuk memuji Tuhan. Tetapi ada hal yang missing, yang lepas dari kenyataannya. Memuji Tuhan itu bukan apa yang masuk di dalam diri kita saja selain firman Tuhan. Tetapi apa yang keluar dari hati kita. Dan acap kali puji-pujian itu juga, saudara-saudara, dikaitkan secara langsung dengan suasana emosional yang menggetarkan. Jadi pada saat saudara itu memuji Tuhan, kemudian diikuti dengan tangisan emosional yang menggetarkan hati,
jeritan-jeritan dari sana-sini yang memenuhi suasana ibadah. Sekali lagi, bukan apa yang masuk melalui telinga kita yang membuat kita tersentuh memuji Tuhan selain daripada firman dan suara Roh Kudus. Bukan itu, saudara-saudara. Tetapi apa yang keluar dari hati kita ini. Yang menyeruak keluar dari hati kita ini. Itu menentukan apa saudara dan saya sedang memuji dan menyembah Tuhan. Sekarang banyak tren di dalam gereja, orang-orang memuji-muji Tuhan dengan cara mengangkat tangan sambil menangis. Tidak ada salahnya soal itu, saudara. Tetapi juga banyak mulut yang menyanyi, memanggil-manggil nama Tuhan. Tetapi sekali lagi kita perlu bertanya, apakah itu yang diminta oleh Tuhan? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan secara jelas, banyak orang, terutama pada akhir zaman ini, akan memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Dan itu ada di mana-mana, saudara. Diketemukan di berbagai macam sudut dunia ini. Banyak orang secara tidak langsung itu mengatakan, oh my God. Banyak orang itu melihat kejadian yang menggelisahkan, kejadian yang sangat mendobrak pertahanan emosi hatinya sendiri, itu berteriak, oh my God. Banyak kita temukan di televisi, di media, bahkan anak-anak kecil, bahkan semua orang bisa mengatakan, oh my God. Dan kita melihat kejadian secara khusus, oh Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus sekali lagi memperingatkan dan memberitahu kepada kita, pada akhir zaman, banyak orang itu akan memanggil namaku Tuhan, Tuhan. Tetapi Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal mereka. Bahkan aku tidak kenal suaranya. Dan itulah kenyataan pada hari ini, saudara. Pertanyaan bukan apa yang kita dengar, yang kita masuk, yang kita bisa tangkap dengan telinga kita, yang membuat kita tersentuh untuk memuji Tuhan. Karena pertanyaan yang Tuhan Allah ajukan pada hari ini berkaitan dengan puji-pujian orang yang telah lahir baru itu lebih dalam. Apakah semua orang bernyanyi benar-benar menyembah? Inilah penting pertanyaan ini. Apakah benar orang-orang yang sedang menyanyi itu menyembah Tuhan? Do you think it is true when somebody praise the name of the Lord and then at the same time they adore, they worship Him? Apakah itu benar, saudara? Karena tidak semua orang yang memuji itu adalah penyembah. Tidak semua orang yang memuji itu adalah penyembah. Dan tidak semua yang bersuara bagi Tuhan itu memiliki hati bagi Tuhan. Tidak semua orang yang bernyanyi, tidak semua orang yang memuji, tidak semua orang yang sedang melantunkan satu puji-pujian yang indah, yang merdu itu memiliki hati bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya ialah apakah kita semuanya pada saat bernyanyi, kita memiliki hati untuk memuji Tuhan. CJ itu adalah anak katekisasi saya. Saya membimbing dia untuk mengenal kepada siapa dia percaya. I guided him to know to whom you believe. Setelah itu, saya sudah wanti-wanti kepada anak-anak yang saya ajar katekisasi. Ingat baik-baik, you need to remember always, after receiving baptism, the powerful hand of Satan will shake you in such a way until one day you start doubting about to believe, to continue believe in God. But you need to remember always also that the Lord never leave you alone.
Does the Lord always call your name in person, wherever you go, whatever you do? Nah, si Jay dipanggil Tuhan kembali. His powerful hand work in his life. Love tears, love worry, but the Lord demonstrated His own mercy to him. Nah, saudara, hal ini adalah satu realita yang penting, yang harus kita garis bawahi pada hari ini. Setelah Israel itu mendengar suara Tuhan, mereka itu merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam pertobatan yang sejati. Setelah itu mereka mengenakan kain kapung yang memberikan satu simbol bahwa mereka sungguh-sungguh merasa tersiksa, mereka tersayat, dihancurkan hidupnya oleh kekuatan dosa dengan cara memakai kain kapung, yaitu kulit onta yang diambil begitu saja, kemudian dibalik, kemudian dilubangi sisi kiri, sisi kanannya, kemudian secara terbalik mereka masukkan kulit onta itu ke dalam tubuhnya. Pada saat dimasukkan, scratches all their own body. Itu menyakiti tubuh mereka. Sehingga ada irisan-irisan yang pedih yang membuat mereka merasakan, Tuhan, sebagaimana tubuhku ini merasa pedih dan sakit. Demikian juga hatimu. Melihat bangsa Israel menyakiti engkau dengan cara menyembah berhala. Dan kami bertobat. Setelah mereka menyatakan pertobatan, saudara, mereka menaruh kain abu. Kain abu yang menyatakan, oh Tuhan, kalau aku hidup tanpa engkau, if I live without you, oh Lord, I'm nothing. I just a scratch of dust. Hanya satu kumpulan-kumpulan debu yang tidak memiliki arti. Oleh sebab itu mereka menaruh debu di atas kepalanya. Dan setelah itu, saudara-saudara, di bawah bimbingan imam besar Ezra, pada saat itu secara nasional mereka berdiri di hadapan Tuhan. Mereka tidak hanya hidup di dalam pertobatan, perkabungan terus-menerus, tetapi mereka mengangkat tubuh mereka, mengangkat jiwa mereka, dan mengangkat hati mereka di hadapan Tuhan. Dan terdengarlah seruan-seruan yang keluar dari mulut mereka secara bersama-sama. Yaitu seruan untuk memuji nama Tuhan yang ajaib. Dan pada saat mereka memuji nama Tuhan itu, yang keluar dari hatinya itu adalah hati yang telah bertobat. Hati yang telah dilahirkan baru. Pada saat hati yang sudah dilahirkan baru itu menyentuh pujian kepada Tuhan, saudara. Di dalam Mazmur pasal 20 itu mengatakan, 22, bahwa pada saat Israel itu sedang memuji nama Tuhan. Satu refleksi daripada Nehemia pasal 9 ayat 4. Dikatakan di dalam Mazmur pasal 22 itu, Allah itu bertahta di atas puji-pujian mereka. Yang artinya ialah Tuhan berkenan untuk menikmati sembah sujud mereka. Inilah yang terjadi, saudara-saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini kita akan fokus di dalam puji-pujian orang yang sudah dilahirkan baru. Johnson sentu terjadi. Jadi orang yang sudah memuji nama, orang yang sudah dilahirkan baru, memiliki pujian yang asli, yang original, yang sejak semula itu ditanamkan benihnya oleh Tuhan pada saat mereka hidup di Taman Firdaus, di Taman Eden. Jadi Adam dan Hawa memiliki pujian yang original, yang asli, yang mengharumkan nama Tuhan. Ada satu perkataan yang keluar dari mulut pendeta Dr. Stephen Tong. Dikatakan demikian. Biarlah semua orang itu memuji nama Tuhan dan menikmati harummu. Dikatakan harummu, aroma sorgawi yang keluar dari kemuliaan Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu pasal 9 ayat 4 itu dikatakan bahwa mereka itu sedang memuji Tuhan.
Lalu berdirilah orang Lewi dan berseru kepada Tuhan Allah mereka. Orang Lewi itu adalah the leader of worship. Pada saat mereka itu berseru di hadapan Tuhan dan memuji nama Dia. Pujian sejati, saudara, bukan sekedar aktivitas yang netral, tetapi lahir, mengalir begitu rupa bagaikan aliran air sungai hidup dari dalam hati mereka. Sehingga ada respon yang bersifat eksistensial, respon yang bersifat menyatakan identitas dan keberadaan mereka. Responnya apa? Amin, amin. Nah, minggu lalu sudah saya ceritakan, amin yang pertama itu akan menyatakan, aku bertobat dan aku bersyukur kepadamu Tuhan, engkau menerima aku. Dan amin yang kedua itu lebih keras lagi, amin. Soli Deo Gloria. Segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Allah. Itulah apa yang dikatakan oleh Israel, saudara-saudara. Jadi pujian muncul dari pertobatan. Pujian menjadi pujian yang fasik. Pujian menjadi pujian yang kafir. Pada saat saudara memuji nama Dia, tidak keluar dari hati yang bertobat. Oleh sebab itu memuji Tuhan adalah fase yang paling awal di dalam hidup kita. Untuk hidup takut akan Tuhan. Kenapa? Karena hanya orang yang betul-betul takut akan Tuhan, begitu memuji nama Dia, hatinya bergetar dan dia merasakan betapa Tuhan itu ajaib. Yang kedua, saudara-saudara. Yang kedua disebut di sini, yaitu, bukan yang kedua yang tadi ya, yaitu orang percaya itu dibimbing masuk ke dalam puji-pujian oleh orang Lewi. Yang menurut pemikiran daripada orang Lewi pada saat engkau memuji Tuhan, ada hal yang terjadi. Ada hal yang terjadi. Terjadinya apa, saudara? Fokus yang disebut the eyes of the heart. Fokus daripada mata hati kita tertuju penuh kepada Tuhan. Oleh sebab itu ada sebagian gereja itu melakukan tradisi pada saat seseorang memuji Tuhan, itu mereka mengatakan haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Mereka menyaut haleluya. Terpujilah namamu Allah pencipta alam semesta. Mereka menyaut terpujilah namamu. Amin Tuhan. Jadi ada respon. Jadi oleh orang Lewi itu digiring orang-orang yang sudah memiliki hati pertobatan itu menyembah Tuhan. Bukan di dalam pengertian emosional. Dibimbing oleh Tuhan memuji Tuhan bukan hanya sekedar gelombang emosional yang keluar dalam hati. Tetapi satu runtutan akal budi. Saat mereka memuji, mereka mengetahui kepada siapa mereka percaya. Paulus berkata kepada Timotius, hai anak muda, jangan sampai orang lain memandang engkau muda, rendah karena engkau masih muda. Satu hal penting dalam hidupmu yang tidak boleh hilang. Pada saat engkau melayani, pada saat engkau menggiring jemaat untuk memuji nama Tuhan. Ini yang tidak boleh lupa dalam hidupmu. Apa? You must know to whom you believe. Kamu harus tahu kepada siapa kamu percaya. Pada saat saudara-saudara terlibat di dalam choir, saudara memuji Tuhan, pujian itu harus didasarkan berdiri di atas satu fondasi. You must know to whom you believe. Pengetahuan bahwa saudara sedang memuji Allah pencipta langit dan bumi yang tidak ada bandingnya, yang kudus, yang mulia, yang terpisahkan daripada segala sesuatu.
Dan pada saat saudara memuji nama Tuhan di dalam choir, Allah memisahkan secara sengaja sekelompok orang itu terpisah daripada dunia. Dan sekelompok orang itu memiliki hati yang terfokus, terarah. Bukan saja kepada teks daripada nyanyian itu, tetapi hati dan akal budinya itu terarah kepada Tuhan dengan satu seruan yang jelas. I know to whom I believe. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Oleh sebab itu pada saat saudara memuji Tuhan, pujian akan menjadi kosong. Pujian akan menjadi tidak berarti kalau saudara tidak memuji tanpa pengetahuan yang jelas kepada siapa saudara percaya. Berikutnya saudara-saudara. Dengan pujian, orang yang lahir baru dipanggil untuk memuliakan satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Pada saat saudara dipanggil untuk memuliakan Tuhan, saudara diarahkan oleh Roh Kudus untuk meninggikan satu nama, yaitu Yeshua HaMashiach. Nehemia berkata kepada mereka, Shema Yisrael, dengarlah Israel, Baraku et Yahweh Elohechem. Pujilah nama Yahweh dan muliakanlah nama Dia. Zensong Yehowa, muliakan nama Dia. Itu dia, saudara-saudara itu punya Tuhan. Jadi dikatakan di dalam ayat 5 itu, berdirilah. Artinya angkat hatimu, bakar jiwamu. Janganlah pikiranmu lari kemana-mana. Janganlah biarkan pikiranmu itu menerawang kepada sesuatu yang negatif. Jangan memikirkan Powerball pada saat memuji Tuhan. Ya. Jangan memikirkan mau ngepiau arisan pada saat kita memuji nama Tuhan. Jangan mikirkan apakah make upku ini luntur karena aku menangis. Tidak. Tetapi arahkanlah puji-pujianmu itu kepada Tuhan. Sebab mengapa saudara kita dipanggil untuk menyembah satu nama di atas segala nama. Yaitu nama Yesus. Dikatakan di dalam firman Tuhan. Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Selain nama Yesus. Untuk engkau bisa diselamatkan. Dan di depan nama Dia diletakkan segala kuasa, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, dan di segala sudut kehidupan, yaitu nama Yesus. Supaya setiap lidah mengaku bahwa Dia adalah Tuhan, dan setiap lutut itu bertelut bahwa Dialah worthy is the Lamb, domba yang layak dipuji. Jadi bukan sekedar lagu, saudara, melainkan sebuah kenyataan iman. Untuk kita dipanggil memuji Yeshua HaMashiach. Kemarin waktu saya ke Target, saya diingatkan, ditanya oleh istri saya, ingat enggak lagu Korea yang diajarkan beberapa tahun yang lampau? Terus dia lupa. Saya ingat. Judulnya lagu Korea itu Yesunim Changyang. Yesunim Changyang, Yesunim Changyang, Yesunim Changyang, Hapsida. Ya, pujilah Tuhan nama Yesus. Karena Yesus itu adalah Juru Selamat kita. Jadi pujilah Dia, saudara. Karena dengan memuji nama Yesus yang disebut Baruchet Yahweh Elohim, panggilan saudara secara khusus untuk mengangkat hati, pikiran, dan jiwamu untuk tunduk di bawah satu nama yang ajaib. Nama yang menyembuhkan. Nama yang menyegarkan. Nama yang memberikan janji kepada saudara. Nama yang oleh karena nama itu, nama saudara tercatat di dalam kitab kehidupan. Nama Yesus yang ajaib. Selanjutnya saudara. Di dalam pujian, orang dipanggil untuk melihat satu kenyataan
bahwa engkau dipanggil, saudara-saudara, adalah untuk mengucapkan satu confession of faith sebagai dasar penyembahan sejati. Jadi memuji Tuhan itu merupakan satu dasar kita melakukan the confession of faith. Oleh sebab itu hati-hati pada saat memilih puji-pujian. Kelompok Hillsong itu oleh kaum evangelikal, oleh kelompok reform terutama, banyak the confession of faith di dalam lagu-lagu mereka itu terjadi mengarahkan gereja kepada apa yang disebut theological drift, pergeseran secara teologi. Banyak lagu-lagu yang sedang beredar yang diciptakan oleh tokoh-tokoh pada hari ini, ya memang bagus. Satu lagu yang indah. Dikarang dengan sistem penciptaan musik yang luar biasa bagusnya. Bahkan mereka melibatkan artificial intelligence di dalam menciptakan lagu-lagu tersebut. Tetapi sekali lagi, ingat baik-baik. Pada saat kita memuji Tuhan, kita melakukan the confession of faith sebagai dasar daripada penyembahan kita. Di dalam ayat 6 dikatakan, Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. You are the Lord. You are the God. Hanya Engkau sendiri. And the only you is the God. Satu confession of faith. There is no God beside you. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu pada saat kita memilih lagu, pada saat kita memuji Tuhan, kita tidak boleh memasukkan unsur diri kita sendiri untuk diangkat sebagai seseorang yang ditonjolkan di dalam saat kita menyanyi. Banyak sekarang puji-pujian itu mengatakan, aku perlu akan Yesus. Ini merupakan satu fondasi daripada iman kita yang paling dasar. Yaitu aku sungguh perlu akan Yesus. Tetapi ada satu lagu yang berjudul Above All. Above all, yang terakhir itu adalah above all is me. Jadi above all yang dilakukan oleh Yesus Kristus, just about me. Sekali lagi, theological drift. Pergeseran secara teologi. Oleh sebab itu kita perlu hati-hati, saudara. Karena di sini firman Tuhan itu, pujian sejati lahir dari kesadaran bahwa kita berdiri di hadapan Tuhan. Bukan karena kita layak. Bukan karena high quality of our morality. Bukan. Bukan the highest of quality of we have done in our life. Bukan. Tetapi pada saat kita memuji Tuhan, kita mengatakan only Him is worthy to be praised. Hanya Dia yang layak untuk dipuja. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, siapakah yang layak membuka kitab kehidupan ini? Siapakah yang layak dipuji dan disembah? Semua orang melihat ke langit. Tidak ada satu malaikat pun yang berdiri mengaku, I am worthy to be. Kemudian mata mereka tertuju kepada alam semesta. Meneliti para nabi, meneliti para rasul. Melihat pemimpin-pemimpin agama. Tidak ada diketemukan yang layak, yang disebut worthy to be praised. Dan pada saat itu surga menjadi sunyi senyap. Silent in heaven. Deep, deep silent. Dan ketika deep silent in heaven itu broke out. Karena kenapa? Karena ada tangisan dari 24 tua-tua. Ketika mereka menangis dan menangis. Dan dibiarkanlah surga itu dipenuhi dengan tangisan mereka.
Tetapi seorang malaikat berkata, janganlah engkau menangis. Karena ada seseorang yang disebut Singa Yehuda, yang disebut the Lamb of God. He is the only one that worthy to be praised. Dia adalah satu-satunya yang layak untuk dipuji dan disembah. Oleh sebab itu saudara-saudara, hari ini kita diingatkan kembali bahwa yang layak dipuji dan disembah oleh puji-pujian kita, bukan kita. Bukan kita. Bukan yang lain. Tetapi Yeshua HaMashiach. Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bangga ya kepada Pak Samuel Yau itu. Dia meneliti, memilih lagu-lagu yang sifatnya adalah Kristosentrisme. Berpusat kepada pemuliaan akan Kristus. Satu lagu-lagu yang bukan sembarangan, dilatih sedemikian rupa. Dan kalau kita tidak bisa, kita tidak merasa tidak layak untuk menyanyikan lagu tersebut. Betul, ada satu lagu karya Handel, saudara. Kita ingin berlatih, kita ingin menyanyi. Tetapi selain jumlahnya sedikit dan skill kita tidak terlalu mampu dalam waktu singkat kita bisa selesai. Akhirnya diambil keputusan, jangan nyanyi lagu itu. Kenapa diambil keputusan jangan nyanyi lagu itu, saudara? Karena pada saat kita memuji the Lamb of God. That only Him is worthy to be praised. Puji Tuhan ya. Puji nama Tuhan yang luar biasa. Kita lompat ke ayat yang ke-7. Kenapa kita dipanggil untuk memuji Tuhan? Kenapa puji-pujian orang percaya itu, saudara, adalah pujian yang sejati, yang menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena memuji puji-pujian yang keluar dari hati orang yang sudah dilahirkan baru itu mengetahui bahwa Allah yang mereka puji adalah disebut Elohim Yahweh Bahar. Yaitu Bahar Elohim, Bahar Adonai, Bahar Adoshem, Bahar Elohekem, Bahar Shemai Elohim Echad. Yaitu Allah yang satu-satunya yang bisa memilih. Memilih apa yang baik bagi ciptaannya. Oleh sebab itu dibuktikan Allah menciptakan Taman Eden. Dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Taman Eden itu diciptakan. Cuma dikatakan di dalam Alkitab, manusia itu ditaruh di dalam taman yang ada di pusat. Nah, saudara, kapan itu diciptakan? Tidak tahu. Tetapi Tuhan mempersiapkannya itu begitu rupa. Yang disiapkan oleh Tuhan pada saat manusia itu sudah diciptakan, sudah selesai semuanya rapi, bersih dan mulia dan agung, baru kedua manusia itu diletakkan di situ. Dan ketika manusia itu berdosa, diusir dari Taman Eden. Kemudian Taman Eden itu diangkat oleh Tuhan. Dimasukkan di dalam satu tempat yang disebut langit dan bumi baru. Dan di dalam langit dan bumi baru itu ada sebuah taman. Ada Heavenly Park. Bukan National Park lagi, tapi Heavenly Park. Yang disebut The Garden of Eden. Di situ kita akan melihat suatu kemuliaan surgawi. Nah, kemudian saudaraku, Allah itu juga memilihkan seorang pendamping yang sepadan. Kembali kita melihat Bahar Yahweh, Allah yang memilih. Jadi pasangan kita itu dipilih oleh Tuhan. Bukan sembarangan kawin-kawin begitu saja. Tadi dipilih oleh Tuhan secara khusus, secara spesial, secara unik, secara istimewa.
Kalau saudara-saudara ingin melihat jati diri pasangan kita pada saat tidur, lihatlah dia, pandang dia. Satu malam, beberapa kali saya bangun, saya duduk, saya memandang istri saya di samping saya. Pada saat seorang wanita itu tidur, orang kalau tidur itu tidak tegang begitu. Enggak. Orang kalau tidur itu lemas, betul enggak? Enggak ada orang tidur itu lemas gitu. Pada saat lemas, kita lihat aslinya dia. Begitu saya lirik, saya berkata dalam hati, aduh sungguh kasihan. Jadi timbul belas kasihan. Suatu hari ketika istri saya baru kembali lagi berkumpul hidup sama saya sudah nyaris 7-8 tahun sendirian. Jadi kalau saya tidur, saya bangun-bangun kok ada orang di samping saya. Siapa ini? Istri. Satu hari saya duduk di samping dia, saya lihat wajahnya, ada tetesan air mata. Dia bekerja sebagai seorang ibu, bekerja sebagai seorang istri, bekerja untuk kepentingan anak-anaknya yang sedang sekolah. Dan saya timbul kasih sayang yang sangat dalam. Nah, saudara, ketika melihat dia, keluarlah the confession of faith di dalam hatiku. Bakar Elohim, bakar Yahweh, Allah yang memilih dia khusus untuk aku. Pada saat saya membuka pintu di situ tadi pagi, saya melihat pendeta Hosea masuk ke dalam sanctuary. Saya rangkul dia, saya mengucapkan nihau. Pada saat saya melihat wajahnya, timbul pengakuan dalam hati saya. Aku melihat bakar Elohim, Allah yang memilih. Bukan saja memilih pendeta Hosea sebagai orang yang diurapi, tetapi Tuhan memilih pendeta Hosea untuk memilih saya menjadi pendamping bagi dia. Dan pertemuan itu bagi saya adalah pertemuan yang sangat mengharukan, menyentuh hati. Oleh sebab itu sampai pada saat kita memuji nama Tuhan, ingatlah ayat yang ke-7. Engkaulah Tuhan Allah yang memilih Abraham dan mengubah Abraham menjadi Abraham. Engkau adalah Allah yang memilih istriku. Engkau adalah Allah yang telah memilih suamiku. Engkau adalah Allah yang memilih anak-anak bagiku. Engkau adalah Allah yang memilih gereja ini bagiku. Gereja ini bukan lahir secara kebetulan, saudara. Engkau menjadi majelis bukan juga secara kebetulan. Engkau menjadi anggota tubuh Kristus di sini bukan juga secara kebetulan. Bakar Yahweh, Allah yang memilih bagi saudara. Yang dipilih oleh Allah kemudian diberikan kepada saudara. Apakah saudara memiliki pikiran, oh ini tidak cocok bagiku? Apakah saudara kemudian nyeletuk di dalam hati, ini not enough bagiku? Too much problem. Too much disappointment. Banyak scratches di dalam gereja. Banyak air mata di dalam gereja. Banyak hal yang tidak cocok di dalam keluarga. Banyak hal yang tidak fit di dalam hubungan suami istri. Banyak hal yang tidak cocok hubungan antara anak dengan orang tua. Masihkah engkau, saudaraku, memiliki hati seperti itu? Bakar Elohim, Allah yang memilih. Dan pilihan Allah itu adalah the best of the best. For you, just for you. Kenapa saudara sampai hari ini diizinkan oleh Tuhan untuk bisa beribadah kepada Dia? The Lord chose and elected the special time and moment to build up and rebuild up and build up again and rebuild up the relationship personally between you and Him. We praise Him. Kita memuji Dia. Karena Tuhan yang kita puji,
Ini adalah Tuhan yang memilih. Engkau menjadi anggota paduan suara. That is your privilege. Yes. You has been privileged for a long time. Yes. But remember one thing. The Lord chose you. The Lord elected you to be a part of the body of the choir to serve Him. Ini hal yang penting, saudara. Setiap kali kita lupa akan hal ini. Yang berikutnya di dalam ayat yang ke-8, engkau dapati hatinya setia di hadapanmu. Kita memuji Tuhan. Itu adalah pilihan Tuhan. Karena Tuhan mendapati hati kita. Ada hati yang setia. Zhong xin de xing. Itu yang Tuhan lihat. Hati yang setia. Pada saat hatimu tidak setia kepada Tuhan. Dengan cara setia kepada hal-hal kecil. Ini kita lupa, saudara. Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau setia kepada hal-hal kecil, engkau akan diberikan tanggung jawab yang besar. Tetapi kalau engkau tidak setia kepada hal yang kecil saja, yang merupakan bagian daripada kerajaan Allah, yang merupakan bagian dari the ministry of the Lord, yang merupakan bagian daripada gereja, saudara memandang itu kecil. Itu meaningless. Itu tidak punya value. Maka saudara salah besar. Saudara, yang dipentingkan, yang ingin dicari, diketemukan pada saat Tuhan itu menyelidiki hidup saudara. Tuhan ingin melihat adanya zhong xin de xing. Hati yang setia. Oleh sebab itu Daud mengatakan, Tuhan, apakah aku cukup setia? Bukankah aku sudah mengkhianati janjimu, aku berzina, aku membunuh orang, aku mengambil istri orang. Apakah aku cukup setia? Di dalam Mazmur 139 ayat terakhir, Daud itu tertelungkup di hadapan Tuhan dan berkata, Lord, search my heart. Lidikilah hatiku. Yang artinya ialah search my heart. Temukanlah Tuhan, apakah hatiku masih setia kepadamu. Apakah masih? Kalau engkau masih setia kepada Tuhan, pernahkah engkau cinta kepada Tuhan, tetapi hari ini saudara meninggalkan Tuhan? Bilakah engkau pernah cinta Yesus? Dan Tuhan sangat menikmati relationship with you personally. Tetapi one day you left Him alone. You stay away from Him. You fall in love with the world. You start denying about the beauty of your spouse. Tapi Tuhan memanggil saudara kembali. Tuhan ingin menemukan pada pagi hari ini ada satu hati atau dua atau lebih yang didapati oleh Tuhan. Hatinya adalah hati yang setia. Zhong xin de xing. Hati yang setia. Punyakah itu saudara? Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 mengatakan, mengapa kita memuji Tuhan sebagai orang yang dilahirkan baru? Karena kita melihat bahwa Allah yang kita sembah, yang kita puji adalah Allah yang melihat penderitaan umatnya. Karena Adonai Yahweh yang disebut Elohim Yahweh itu adalah Elohim Onii. Yahweh Onii. Yahweh Onii itu adalah matanya saudara-saudara. Secara khusus, kemanapun saudara pergi, dimanapun saudara bersembunyi, di mana saudara berada di kerumunan orang banyak, di mana saudara berada di tempat perkawinan, di tempat sukacita, di tempat yang pesta besar. Tetapi ada sebuah hati, yaitu hati saudara. Hati yang remuk, hati yang broken, hati yang menangis, hati yang full of tears.
Dan mata Tuhan tertuju kepada hati itu. Saudara. Artinya mata Tuhan tidak pernah meninggalkan sorotannya kepada hatimu yang penuh dengan tears, yang penuh dengan air mata, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kegelisahan, yang penuh dengan depresi. Because of what? Because of diseases. Because of the situation of your family. Because of your wife, because of your husband, because your brothers and sisters. Make your heart broken, make your heart tears. Menangis begitu rupa, saudara. Walaupun saudara pergi kemana-mana, di tempat keramaian, saudara menuju ke gedung bioskop, saudara minum alkohol sekeras-kerasnya, saudara suntik tubuhmu, saudara getting along untuk menikmati sexual relationship yang dilarang. Kemanapun saudara pergi, tetapi saudara membawa hati yang retak, yang menangis. Dengarlah suara Tuhan. Mari, come, yang letih, lesu, dan berbeban berat. I will give you rest. I promise you, I'll never leave you alone in brokenness. Never ever. Because I love you. And you belong to me. And I belong to you. And nothing can separate my love from you. Tidak ada satu kekuatanmu yang bisa melepaskan kamu dari kekuatan. Oleh sebab itu pujian lahir dari kesadaran bahwa Allah tidak buta terhadap luka-luka hidupmu. Allah tidak buta kepada penyakitmu. Ibu Mary Homan yang lagi mengikuti ibadah hari ini. Tidak. Sama sekali tidak. Ia peduli. Engkau dikhianati oleh orang yang engkau kasihi. Hatimu sakit. Apakah Tuhan membiarkan engkau? Tidak. Tuhan peduli. Ia mendengar jeritan umatnya. Ayat 10 mengatakan, engkau mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mujizat. Dia adalah Yahweh Otot Umahin. Dia adalah Allah yang mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Yang artinya apa, saudara? Ingatlah. Ingatlah dengan sungguh-sungguh bahwa Allah itu mengadakan hal-hal yang di luar pikiran manusia. Di luar jangkauan kalkulasi. Kemudian prediksi, asumsi dari manusia. Pikiran manusia itu linear, datar. Tapi pikiran dari Tuhan itu masuk ke dalam. Bagaimana kita tahu itu? Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, aku memiliki rencana bagimu. Rencanaku itu adalah rencana yang baik, yang sempurna, yang tidak akan membawa engkau ke dalam kejahatan atau kehancuran, tetapi membawa engkau ke dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Karena aku tahu arah kemana engkau pergi. Jadi Tuhan Allah itu adalah Tuhan yang melakukan mujizat. Don Moen itu mengatakan, God will make a way where there seem to be no way. All of us blind about the right pathway. Kita buta terhadap jalan. Bahkan apa yang di depan kita setiap kali kita tidak tahu. Jangankan itu. Kadang-kadang saya bekerja saya punya carpenting shop itu. Saya taruh ballpoint di telinga saya begini. Cari-cari ballpoint saya, aduh setengah mati, tidak dapat. Tahu-tahu ketika bagian telinga saya gatal, saya garu-garu, ballpoint itu jatuh. Setiap kali tidak tahu. Bahkan saya sedang pegang sesuatu ini seperti ini, tak pegang ini, bisa tak cari-cari, bongkar-bongkar. Padahal di sini. Setiap kali kita tidak tahu apa yang sesungguhnya sudah kita pegang.
Nah, ini dikatakan oleh Tuhan. Hai, orang yang tidak punya iman. Pada saat mereka diguncangkan oleh angin, Tuhan dikatakan, tidur melulu. Bukankah kita mau mati tuh, tidur melulu enak, dengkur lagi. Bangun, bangun. Tuhan katakan, di mana imanmu? Kenapa Tuhan mengatakan di mana imanmu? Karena engkau tidak bisa melihat juru selamat. Itu ada di satu perahu dengan engkau. Engkau tidak bisa melihat juru selamat itu berdiri di depanmu. Tapi engkau tidak bisa melihat. Oleh sebab itu engkau mencari pertolongan lain. Engkau melakukan manuver di dalam kehidupan. Saudara, kita lupa. Tuhan bahkan lebih menjelaskan. Ini aku, Yesus. Tapi mereka tidak bisa mengenal. Tidak bisa melihat. Oleh sebab itu hari ini saudara-saudara kita diingatkan kembali. Bahwa pada saat kita memuji Tuhan. Pujian kita itu terarah kepada Dia, Allah yang hidup, yang sedang melakukan tanda dan mujizat. Dan Dia siap untuk membukakan apa yang mustahil bagimu menjadi tidak mustahil bagi Tuhan. Ayat 11, engkau membelah laut Tebrau di depan mereka. Sesuatu yang impossible. Bagi orang, bagi agama-agama lain, bagi nabi-nabi, bagi orang suci, bagi orang hebat, bagi politician yang terkenal sekalipun. Tetapi politician tidak ada satupun politician bisa melakukan mujizat, saudara. Tetapi di sini Tuhan itu adalah Allah yang membuka yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ya, Nehemia pasal 9 ayat 11. Born again believer memuji karena tahu Allah sanggup membuka jalan di tengah-tengah kemustahilan. Mustahil bagiku untuk sembuh. Saya memiliki seorang kenalan, anaknya penatua. Siapa itu? Kami panggil Kau Chang Lao. Dia sakit kanker payudara yang sudah stadium terakhir. Pagi hari pukul 4 saya mengantarkan dia bersama dengan dia punya paman ya ke rumah sakit RKZ Malang. Jam 4.30 dokter T. Koksing itu mengambil dia kemudian mengangkat kanker dari payudaranya. Dokter T. Koksing membuka pintu, selesai operasi, saya merasakan ada hawa sangat dingin keluar dari ruangan itu, saudara. Saya agak mundur sedikit karena dingin. Kemudian dokter Tekoksing mengatakan operasi hanya sekedar untuk memperpanjang umurnya saja. Karena kankernya sudah kemana-mana. Mustahil untuk sembuh. Setelah itu, ibu ini mengabdikan diri secara penuh kepada Tuhan. Konsentrasi kepada Tuhan. Dan dia berdoa terus. Kalau Tuhan mau panggil, panggillah. Tapi ada satu hal yang penting. Dia belajar untuk memuji Tuhan. Yaitu Tuhan yang membuka hal yang mustahil menjadi tidak mustahil. Sampai hari ini masih hidup. Masih hidup. Sudah saya ketemu itu, ya terakhir itu tahun 96. Terakhir ketemu. Sampai hari ini masih hidup. Dan 96 itu dioperasi kira-kira 5 tahun sudah. Berarti total lebih daripada 30 tahun. Masih hidup dan segar bugar melayani Tuhan dengan setia. Tuhan merubah hal yang mustahil bagimu menjadi tidak mustahil. Loh, amin enggak? Kurang keras ya? Amin enggak? Puji Tuhan. Nah inilah hati anak-anak Tuhan. Orang yang telah lahir baru. Terus saya masih punya waktu sedikit. Yaitu kenapa kita menyembah Tuhan? Karena penyediaan dan perlindungan Tuhan itu on time.
Tuhan tidak pernah delay. Kita berdoa bertahun-tahun, kenapa Tuhan engkau apa itu mendelay itu, apa itu ya? Apa, Adi? Didelay, ditunda. Kenapa Tuhan tunda? Tapi firman Tuhan mengatakan, dengan tiang awan engkau pimpin mereka pada siang hari, on time. Dengan tiang api engkau memimpin mereka pada malam hari, on time. Waktunya tiba, persis belak. Konghucu memang orang tidak mengenal Tuhan, tetapi dia mengatakan demikian. Kalau orang bisa satu saja melakukan hal ini, orang itu adalah orang bijaksana. Apa ditanya sama muridnya? Apa itu? Kalau orang bisa melihat perjalanan waktu terus, kemudian dia bisa tahu ini akan berhenti di sini. Yes! Orang itu adalah orang yang paling bijaksana. Terus dites sama Konghucu itu, murid-muridnya. Nah, coba lihat. Burung itu hinggap pada detik keberapa, ada burung terbang. Coba hitung. Ada orang mengatakan kira-kira 1 menit, ada yang mengatakan 10 menit, hitung. Di burung itu hinggap. Semua salah. Semua salah. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa menetapkan hidup perjalanan hidupnya itu akurat, persis. Tapi Tuhan, saudara. Begitu perjalanan orang Israel itu memasuki jam-jam tertentu yang tiang awan itu harus ada. Kehadiran tiang awan itu persis tepat. Nah, oleh sebab itu pertolongan Tuhan tidak pernah delay. Pada saat kita memuji Tuhan, kita tahu bahwa pertolongan Tuhan itu menggunakan waktu yang sangat tepat. Menggunakan tiang awan, tiang api adalah simbol bahwa ketepatan Tuhan untuk memenuhi janji-janjinya itu. Amin. Ya, benar dan pasti. Demikian juga pada saat saudara berdoa. Saya kagum dengan Mom Prayer Group itu ya. Berdoa secara kontinu, terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Terus-menerus mendoakan anak-anak mereka, bahkan sekarang mendoakan cucu-cucu mereka kali ya, luar biasa. Karena kenapa mereka? Karena mereka mengetahui pertolongan Tuhan itu tepat waktunya. Saya tidak bisa melanjutkan semuanya saudara-saudara, saya langsung kepada yang berikutnya ini, yaitu apa yang Tuhan berikan kepada kita, firman Tuhan. Itu adalah yang baik. Blueprint daripada kehidupan kudus. Blueprint daripada kehidupan kudus. Oleh sebab itu, kenapa kita memuji Tuhan? Karena Tuhan menyediakan firman-Nya bagimu. Dan firman Tuhan itu adalah blueprint bagi kehidupan yang kudus. Merupakan dena, merupakan map, merupakan desain, merupakan perencanaan yang detail tentang kehidupan kita. Itu sudah diberikan oleh Tuhan, blueprint-Nya. Kemudian ayat 14 itu mengatakan bahwa Tuhan itu patut dipuji karena Tuhan menyediakan satu hal yang khusus, yaitu Sabat sebagai ritme kasih pemulihan. Saya mengajarkan beberapa pasangan muda di sini, jangan membiarkan keluarga itu bekerja terus, cari uang terus. Jangan. Gunakan Sabat yang diberikan oleh Tuhan. Sabat itu bisa berupa apa? Bisa berupa the redemption of leisure time. Penebusan daripada waktu yang disebut waktu luang. Tapi sebetulnya leisure time itu adalah sabbatical. Jadi bawalah istrimu pergi. Loh anak-anak bagaimana? Ya Bobo sama Kungkung lah yang pelihara mereka. Kamu pergi ke sana. Dating itu sama istrimu, sama suamimu. Walaupun saya belum pernah sih. Kepingin sih. Belum pernah. Ya, begitu. Di sana, contoh itu. Siapa itu? David itu. Pergi jalan-jalan. Itu juga beberapa pasangan muda. Itu baru tiba. 2 pasangan muda yang masih barusan pulang dari honeymoon. Dari New Zealand. Luar biasa kan? Baru datang langsung ibadah kepada Tuhan. Tuhan menyediakan sesuatu yang indah.
sabbatical. Gunakan. Untuk apa? Tuhan mengatakan, untuk restoration of life. Untuk memulihkan kembali kasih sayangmu di dalam keluarga. Memulihkan kasihmu kembali kepada Tuhan. Bukankah pada saat engkau pergi, engkau rindu akan gereja, engkau rindu akan liturgi, engkau rindu akan puji-pujian dan sebagainya, dipulihkan di situ. Dan yang berikutnya, saudara-saudara, Tuhan menyediakan roti dari surga dan air dari batu. Tepat pada waktunya, tetapi ditambah dengan ini, the best of the best. The best of the best, selain on time, tetapi diberikan dari surga, bukan dari bumi. Keluar dari tangan Tuhan, dari hati Tuhan. Karena engkau anakku, hanya engkau yang menjadi pilihanku untuk menikmati roti dari surga. Puji-pujian bagi orang-orang yang dilahirkan kembali adalah puji-pujian untuk mengumandangkan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami nikmati, kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Biarlah itu termeterai di dalam jiwa dan hati kami Tuhan. Terpujilah namamu dalam Kristus Yesus kami berdoa.